Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi COVID-19 atau sering disebut dengan virus corona. Apa sih yang disebut dengan virus corona? Virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal seperti MERS dan SARS. Lalu, bagaimana proses penyebaran virus corona? Seringkali virus ini menyebar antara manusia dan manusia melalui tetesan cairan dari mulut atau hidung seseorang. Ketika seseorang batuk atau bersin, lalu menempel pada benda-benda di sekitarnya, misalnya meja, gagang pintu, telepon, sehingga dapat menyebar ke orang banyak. Mirip dengan cara penularan penyakit flu. Nah, lalu gejala apa yang akan dialami oleh orang yang terkena virus corona? Virus corona bisa menimbulkan berbagai gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang ringan. 1. Hidung beringus. 2. Sakit kepala. 3. Batuk. 4. Sakit tenggorokan. 5. Demam. 6. Merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti 1. Demam yang cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia. 2. Batuk dengan lendir. 3. Sesak napas. 4. Nyeri dada atau sesak nafas. Dan infeksi ini bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Pengobatan infeksi virus corona. Tak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus corona. Umumnya, pengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona. Contohnya, 1. Minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun, jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak di bawah 4 tahun. 2. Gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. 3. Perbanyak istirahat. 4. Perbanyak asupan cairan tubuh. 5. Jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, hubungi penyedia layanan kesehatan terdekat. Bila pasien mengidap infeksi coronavirus, dokter akan merujuk ke RS rujukan yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan setempat. Bila tidak bisa dirujuk karena beberapa alasan, dokter akan melakukan 1. Isolasi. 2. Serial fototoraks sesuai indikasi. 3. Terapi simptomatik. 4. Terapi cairan. 5. Ventilator mekanik. Dan 6. Bila ada disertai infeksi bakteri, dapat diberikan antibiotik. Selanjutnya, pencegahan infeksi corona. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Namun, setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terjangkit virus ini. Berikut upaya yang bisa dilakukan. 1. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. 2. Hindari menyentuh wajah, hidung, dan mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. 3. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. 4. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. 5. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. 6. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. 7. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit.
8. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami penyakit saluran pernafasan. Nah, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. And stay safe and stay healthy everyone. Dan jangan panik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.